Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku kelas 12, kita lanjutkan kembali pembelajaran pendidikan agama Islam dan masih tetap di bab 4 tentang hukum pernikahan dalam Islam. Kita lanjut tentang wali nikah. Wali nikah dalam salah satu pernikahan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah yang pertama ayah kandung, kedua kakek, ketiga saudara laki-laki sekandung, keempat saudara laki-laki seayah, kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, ketujuh saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, delapan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah, dan kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Wali nikah yang kedua adalah wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian, Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh abad atau tidak ada. Kemudian C, wali akrab bepergian jauh dan tidak memberikan kuasa kepada wali nasab. D, wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Wali lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan terakhir adalah wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan atau wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Ini hadis riwayat Daruqutni. Kemudian berikut ketujuh kewajiban dan hak suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan landasan niat ikhlas karena Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Sekarang kewajiban suami. Kewajiban suami yang terpenting adalah yang pertama memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Yang kedua, menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berikut kewajiban istri yang terpenting adalah patuh dan taat pada suami.
dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai kepala rumah tangga. Keempat, memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Kemudian kita lanjut tadi kewajiban, sekarang hak suami atas istri. Hak suami atas istri adalah ditaati dalam Islam seluruh perkara kecuali maksiat. B. Diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. C. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ini Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. E. Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap perintah suaminya. Sekarang hak istri atas suami. Yang pertama, A. Mendapat mahar dari suaminya. B. Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. C. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. D. Mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Siapa yang memiliki dua istri lalu dicondong atau melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. E. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Hikmah yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan yang terakhir, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat dan yang aman dan sejahtera. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kita pada hari ini tentang hukum Islam dalam pernikahan kita akhiri sampai di hikmah pernikahan, dan insya Allah nantinya kita akan lanjutkan pada minggu depan untuk materi hukum pernikahan dalam Islam atau pernikahan dalam Islam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.